bentuk kedua. Dan judul ketiga yang akan dipegang oleh Farel. Pada judul pertama di novel ini menceritakan tentang kehidupan Serintil yang memperjuangkan hidupnya dengan penuh tantangan. Serintil adalah gadis desa yang memiliki bakat luar biasa dalam menari ronggeng. Tapi di balik itu ada kisah pilu tentang ekspektasi dan tekanan yang harus dihadapi. Serintil tidak hanya dipandang sebagai kebanggaan desa, tapi Serintil juga menjadi objek eksploitasi secara emosional dan secara sosial dan emosional. Maksudnya, dirinya dipandang dan dipaksa untuk menjadi objek hiburan dan penuhan hasrat masyarakat tanpa mempertimbangkan keinginan dan kebebasan. Terus ada tokoh lain yaitu ada Rasus. Rasus adalah seorang pemuda yang tumbuh besar di Dukuh Paruk yang memiliki hubungan khusus dengan Serintil. Rasus memiliki pandangan yang berbeda terhadap tentang ronggeng dibandingkan dengan warga desa yang lebih melihatnya sebagai alat hiburan dan pemenuhan hasrat, tetapi hubungan mereka menjadi semakin rumit karena Serintil harus memilih antara tradisi desa yang menuntutnya untuk menjadi ronggeng atau mengejar kebebasan pribadi. Di bab ini juga menjelaskan tentang kehidupan masyarakat di sana yang sangat dipengaruhi norma-norma adat dan kepercayaan yang telah turun-temurun. Kehidupan mereka sangat terikat dengan ritual-ritual dan kebiasaan yang tak terelakkan meskipun banyak dari mereka merasa terperangkap dalam rutinitas tersebut. Rasus meninggalkan Dukuh Paruk karena tidak tahan dengan kehidupan di desa Dukuh Paruk. Dan melihat Serintil semakin terjerat dalam ronggeng, Rasus memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia bergabung dengan tentara meninggalkan Serintil yang semakin merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh masyarakat yang mendukungnya. Jadi di bab ini menjelaskan konflik antara tradisi dan impian pribadi serta menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh individu yang ingin melampaui batasan-batasan sosial yang ada. Terima kasih. Pada bagian buku Lintang Kemukus, Dini Hari menceritakan kehidupan seorang ronggeng di Dukuh Paruk yang dikenal sebagai Serintil. Serintil sangat dihormati di Dukuh Paruk karena statusnya sebagai ronggeng adalah suatu kebudayaan yang melekat sejak masa Ki Saca Menggala. Sebagai pemangku ronggeng, tetapi ketenaran Serintil perlahan membuat Serintil kehilangan kebebasan sejatinya. Bahkan Serintil harus merasakan kesedihan dan kekecewaan karena ditinggal oleh Rasus, laki-laki yang ia cintai. Keputusan Rasus meninggalkan Serintil adalah keputusan yang patuh, karena Rasus menyadari bahwa ia tidak bisa memiliki Serintil, karena Serintil adalah seorang ronggeng yang tugasnya tidak lebih menarik hati laki-laki dan melayaninya. Berlatar di dusun kecil Dukuh Paruk pada tahun 1963 sampai 1966. Tentu banyak hal terjadi pada Serintil yang sangat mengesankan, mulai dari ditinggalnya Serintil oleh Rasus sehingga menimbulkan rasa kecewa dan beberapa saat menolak meronggeng. Selanjutnya, kedatangan Marsusi kepada Serintil tetapi berakhir pada penolakan dan pembalasan pada Serintil dengan mempermalukannya kembali. Diangkatnya Goder sebagai anak Serintil karena Serintil sangat bahagia bila dekat dengan Goder. Selain Serintil juga mementaskan ronggeng pada perayaan Agustusan bersama Rakum dan kelompok ronggengnya. Pada perayaan ini juga Serintil bertemu dengan Trimurdoyo, seorang orkes keroncong. Selanjutnya Serintil melakukan pengalaman yang berharga sebagai gowok bagi warga dan terakhir yaitu malapetaka yang terjadi pada Serintil dan Dukuh Paruk, yaitu adanya propaganda politik dan berdampak Serintil menjadi tahanan dan punahnya Dukuh Paruk ditelan api. Sekian sinopsis dari cerita Lintang Kemukus Dini Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sinopsis buku novel yang ketiga. Setelah peristiwa tragis dalam buku kedua, Serintil kembali ke Dukuh Paruk dalam keadaan hancur, baik secara fisik maupun mental. Ia kehilangan statusnya sebagai ronggeng setelah ditangkap dan dipenjara karena keterlibatannya, meskipun tidak disengaja, dengan kelompok yang dianggap berafiliasi dengan komunisme. Pengalaman pahit di penjara membuatnya merasa tak lagi memiliki tempat dalam kehidupan yang dulu ia kenal. Di sisi lain, Rasus yang kini menjadi tentara masih menyimpan perasaan terhadap Serintil. Namun, ia tetap terbebani oleh dilema antara kesetiaannya pada negara dan cintanya kepada Serintil. Ia menyadari bahwa dunia mereka sudah berbeda
Dan meskipun hatinya masih tertambat di Duku Paruk, ia merasa tak bisa kembali seperti dulu. Serintil berusaha menjalani kehidupan baru, tetapi ia merasa terasing dari masyarakat Duku Paruk yang kini telah berubah. Ia mencoba untuk meninggalkan masa lalunya sebagai ronggeng dan mencari makna hidup di luar tarian dan kehidupan panggung yang pernah menjadi dunianya. Namun bayang-bayang masa lalu terus menghantui-nya dan ia merasa kehilangan jati diri. Dalam perjalanan mencari kedamaian, Serintil menghadapi banyak tantangan. Ia berusaha menjalin hubungan baru dan berharap menemukan kebahagiaan sederhana. Tetapi luka-luka batin yang mendalam membuatnya sulit untuk benar-benar lepas dari masa lalunya. Novel ini diakhiri dengan refleksi mendalam tentang nasib, takdir, dan pilihan hidup. Serintil akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu bisa diraih dengan kembali ke masa lalu, melainkan dengan menerima kenyataan dan terus bergerak maju meskipun dengan hati yang terluka.